Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sejarah hukum Islam era Nabi Muhammad dan sahabat. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Akmila, NIM 73, dan rekan saya Faiza Nur Aini, NIM 74. Materi pertama yaitu sejarah perkembangan hukum Islam era Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sejarah perkembangan hukum Islam era sahabat. Sejarah perkembangan hukum Islam era Nabi Muhammad. Yang pertama, tasyri pada masa kenabian. Fase ini berawal ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-Qur'an ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu terus berdatangan kepada baginda Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah hijrah selama 10 tahun dan sampai baginda Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Tasyri pada periode Mekah dan Madinah. Yang pertama, tasyri periode Mekah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun, terhitung sejak baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dari menyembah berhala kepada penyembah Allah, selain menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariah. Yang kedua, tasyri periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat. Lebih kurangnya periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. Satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan. Sumber tasyri masa kenabian ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama bagi hukum Islam. Ia meliputi semua ajaran pokok dan semua akidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang dan peraturan. Yang kedua yaitu Sunnah Nabawiyah. Sunnah Nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Al-Quran. Sunnah menempati urutan kedua setelah Al-Quran dalam hukum Islam karena ia menjadi penguat, penjelas, penafsir terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, ayat-ayat ahkam. Di dalam Al-Quran, dalam kajian ulama, jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran relatif sedikit, bahkan tidak mencapai 1 dari 10 keseluruhannya ayat Al-Quran. Metode pensyariatan masa kenabian. Yang pertama, memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul atau ditanyakan oleh para sahabat. Lalu baginda Nabi memberikan jawaban, terkadang dengan 1 ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang memang turun sebagai jawabannya. Dan tidak ada ayat yang lebih jelas lagi dari turunnya beberapa ayat yang menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada baginda Nabi. Yang kedua, terkadang Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan ucapan ataupun perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kami menyeberangi lautan, apakah kami boleh berwudu dengan air laut?" Maka baginda Rasulullah menjawab, "Air laut suci airnya dan halal bangkainya." Ijtihad di masa kenabian.
Ijtihad Nabi yang dimaksud dengan ijtihad adalah upaya mengambil hukum yang tidak ada nasnya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah Nabi boleh berijtihad? Ulama berpendapat dalam menjawab persoalan ini tentang boleh tidaknya Nabi untuk berijtihad. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Nuraini, NIM 2020310074. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari kelompok kami, yaitu sejarah usul fikih pada masa sahabat. Langsung saja yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau melihat masih lemah dalam pemungutan zakat. Seperti yang dilakukan Nabi, tidak efektif lagi karena adanya kecenderungan pembangkangan dari sebagian masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. Dasar pemikiran Abu Bakar adalah dengan tindakan keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi. Berbeda dengan sikap Nabi yang menempuh sikap lemah lembut sehingga kewajiban membayar zakat tidak dapat ditegakkan. Nabi dalam sunnahnya menyebutkan bahwa zakat itu diambil oleh orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Cara beliau adalah cara yang sesuai pesan Allah untuk berdakwah secara bijaksana. Yang kedua yaitu ijtihad Umar bin Khattab. Dalam membicarakan metode berijtihad Umar bin Khattab, seringkali beliau mempertimbangkan kemaslahatan umat dibandingkan sekadar menerapkan nas secara zahir. Namun sahabat Umar lebih jauh mempertimbangkan aspek ruh dari nilai-nilai syariat Islam, yaitu dengan kontekstualisasi makna nas secara zahir demi kemaslahatan umat atau maslahah lil ummah. Sehingga tujuan hukum yang dijalankan oleh Umar secara teks tidak tercapai. Namun di sisi lain, Umar mempunyai kelebihan dalam penerapan syariat Islam sesuai dengan kondisi dan situasi zaman serta makannya. Seperti yang pernah dilakukan Umar ketika membebaskan tanah pertanian untuk digarap oleh masyarakat setempat dari suatu daerah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Ijtihad beliau yang lain adalah ketika pembagian harta rampasan perang Khaybar, yaitu dengan membagi dengan berdasarkan jerih payah masing-masing orang dalam berjuang, yaitu secara proporsional agar tidak menumpuk pada orang kaya saja. Yang ketiga yaitu ijtihad Utsman bin Affan. Pada masa sahabat Utsman bin Affan, Nabi memerintahkan azan 1 kali pada masuk waktu Jumat, yaitu setelah khatib naik mimbar. Hal ini merupakan pemahaman Rasulullah terhadap firman Allah. Azan yang dilakukan di masa Nabi dengan 1 kali telah cukup untuk memberitahu orang Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam semakin banyak dan wilayahnya pun semakin luas. Kalau adanya hanya 1 kali saja, pemberitahuan belum tentu akan merata ke seluruh umat di sekitarnya. Karena itu, Utsman bin Affan menetapkan azan sholat Jumat menjadi 2 kali. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ijtihad Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dalam melakukan ijtihad beliau menggunakan metode qiyas, yaitu mengkiaskan hukuman orang yang meminum khamar dengan hukuman orang yang melakukan qadzaf. Qadzaf adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Alasan hukum sahabat Ali adalah orang yang mabuk karena meminum khamar akan mengigau dan ucapannya tidak terkontrol, sehingga dia akan menuduh orang lain berbuat zina. Maka hukumannya adalah seperti qadzaf, yaitu didera 80 kali. Menurut Amir Syarifuddin, ada 3 hal pokok perkembangan dalam pemikiran hukum fikih dan solusi metodologinya pada masa sahabat, yaitu banyak permasalahan dan kejadian yang tidak terdapat jawaban hukumnya dalam Al-Quran maupun penjelasan sunnah Rasulullah. Solusinya, para sahabat berijtihad mencari jawabannya dari zahir ayat
Al-Quran, kemudian mencari penjelasan yang pernah diberikan Nabi, yaitu dengan metode malhum, atau memahami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah dalam lahir lafadz. Seperti membakar harta anak yatim, ketentuannya jelas dalam firman Allah, hanya larangan memakan harta anak yatim secara aniaya, sedangkan hukum membakarnya tidak ada, karena hal itu antara membakar dan memakan atau menghilangkan harta anak yatim dengan cara apapun sama-sama hukumnya, yaitu haram. Lalu timbul permasalahan yang secara lahir telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi. Pada masa periode ini menghendaki perubahan pemikiran karena terjadi perubahan keadaan. Lalu yang terakhir yaitu dalam Al-Quran ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada. Metode yang dilakukan para sahabat adalah memahami terhadap ayat-ayat Al-Quran yang terpisah untuk setiap kejadian dengan penjelasan Nabi terhadap kejadian tersebut dengan apa adanya. Akhirnya pada periode sahabat ini banyaknya para sahabat yang bertebaran di berbagai daerah yang berbeda mempengaruhi dalam menetapkan hukum, sehingga dalam kasus yang sama hukum di suatu daerah dapat berbeda di daerah lainnya. Perbedaan ini berawal dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum pada kasus tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.